Selamat malam Pak Yona, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat wabarakatuh. malam. Senang sekali Selasa ini kita bisa berjumpa lagi di acara Zoom meeting rutin setiap Selasa malam. Ya, Bapak Ibu sekalian, salam kenal buat yang belum kenal. Saya Yonadi Prasetya dari Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mewakili para pengundang Bapak Ibu untuk membagikan informasi tentang Aithera Care. Ya, jadi Bapak Ibu, sebuah pepatah mengatakan the first wealth is health. Kekayaan yang paling utama adalah kesehatan. Ya, itu menurut saya pepatah yang sangat bijak dan banyak orang meyakini dan mengamininya ketika ya dia merasakan betapa berharganya kesehatan dan betapa beratnya sakit yang diderita. Ya, karena memang tanpa kesehatan Bapak Ibu, uang itu bisa habis. Ya, bahkan kita tidak bisa menikmati hal-hal lain meskipun kita banyak uang ketika tanpa ada kesehatan dalam tubuh kita. Jadi pepatah itu sangat benar adanya dan adalah lebih baik kita mencegah daripada mengobati, ya. Nah, Bapak Ibu, alat kita Aithera Care yang akan kita sharingkan malam hari ini bukan hanya mampu mencegah tetapi juga mampu mengobati dan luar biasanya mengobati tanpa obat. Nah, kita bisa sehat tanpa obat, Bapak Ibu. Karena selama ini memang pendekatan kita ketika kita sakit, ingin sehat, kita minum obat. Karena memang pendekatan kita selama ini di dunia kesehatan adalah kimia. Ya. Tetapi hari ini kita akan melihat pendekatan yang lain terkait dengan kemajuan teknologi, ya, yaitu sehat tanpa obat karena kita memakai pendekatan yang berbeda. Bukan kimia tetapi pendekatan fisika, gelombang, ya. Gelombang adalah getaran yang merambat, ya. Nah, Bapak Ibu, ketika gelombang itu kita pakai, ya ternyata luar biasa sekali karena gelombang yang dipakai di alat Aithera Care ini adalah gelombang yang memiliki frekuensi sama dengan frekuensi sel tubuh manusia, yaitu gelombang terahertz, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, gelombang terahertz ini eh, masuk dalam satu dari 10 teknologi paling maju yang mengubah masa depan dunia. Ya, pengobatan berbasis gelombang ini sebenarnya sudah diprediksi oleh ilmuwan yang sangat terkenal Albert Einstein 80 tahun yang lalu. Beliau mengatakan bahwa future medicine will be the medicine of frequency. Obat di masa depan adalah obat berbasiskan frekuensi. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lihat nanti seperti apa kiprah dari gelombang terahertz di bidang kesehatan, kita perlu pahami bahwa gelombang terahertz ini ternyata bisa dipakai di banyak bidang kehidupan. Di bidang telekomunikasi, di bidang keamanan publik, astronomi, arkeologi, bidang militer, bidang kesehatan. Ya, seorang ahli biomedis dari Cina, Profesor Yang Wenjun, Bapak Ibu berhasil mengaplikasikan teknologi gelombang terahertz ini di bidang kesehatan. Ya, dan Desang Health Technology. Ya, itulah perusahaan yang memproduksi alat Aithera Care ini. Dan mereka bermitra dengan sebuah perusahaan yang bernama Prive International, ya, yang berdiri 1 Juni 2021. Ya, perusahaan inilah yang mendistribusikan Aithera Care ke berbagai negara di dunia. Luar biasa, dalam waktu 3,5 tahun, Prive sudah mendistribusikan Aithera Care di lebih dari 80 negara dan region. Ya. Nah, Bapak Ibu, salah satu kenapa alat ini begitu cepat bisa diterima orang di berbagai negara karena memang masyarakat dunia sedang mencari-cari sehat tanpa obat, Bapak Ibu. Ya, dan ini adalah jawaban dari pertanyaan itu. Dan saya akan jelaskan, Bapak Ibu, 5 fitur unggulan kenapa alat ini luar biasa. Fitur yang pertama adalah fitur aktivasi. Jadi gelombang terahertz yang dipancarkan oleh gelombang Aithera Care ini, ya, alat Aithera Care ini, ternyata memiliki kelebihan yaitu memiliki frekuensi yang sama dengan sel tubuh manusia. Dia berada di antara gelombang microwave dan infrared, Bapak Ibu. Ya, terahertz ini memiliki frekuensi satu-satunya yang memiliki frekuensi sama dengan sel tubuh kita. Dan kita lihat video berikut ini. Dua garpu tala kalau beda frekuensi itu diketahui dengan sesuai.
Tapi kalau sama yang satu digetarkan, yang lain mereka beresonansi ketika sama frekuensinya. Dan itulah Bapak Ibu yang terjadi ketika gelombang terahertz yang dipancarkan oleh I-teracarrier ini menyembur ke tubuh kita. Jutaan getaran per detik masuk ke dalam tubuh kita, dan gelombang terahertz itu akan direspon oleh sel-sel tubuh kita. Mereka akan beresonansi. Sel-sel dalam tubuh kita yang sudah sehat akan menjadi semakin sehat. Sel-sel yang pasif dan tertidur disebut dormant cell. Ada banyak sekali dalam tubuh kita, itu akan dibangunkan, diaktifkan. Sel yang rusak akan diregenerasi dengan lebih optimal, dan sel abnormal akan disingkirkan. Bapak dan Ibu, sel dalam tubuh ada sekitar 37 triliun, dan mereka biasanya bergerombol. Sel-sel itu bergerombol membentuk namanya organ tubuh. Jantung, ginjal, liver, paru, pankreas, limpa, dan sebagainya. Itu adalah kumpulan sel. Ya, jadi ketika kita blow organ kita, Bapak Ibu, kita bisa berharap terjadi revitalisasi fungsi organ, perbaikan fungsi organ. Ya, penderita diabetes misalnya, mereka memiliki pankreas, organ pankreas yang bermasalah, tidak bisa menghasilkan sekresi insulin dengan baik. Secara medis didatangkanlah obat dan suntikan setiap hari seumur hidup kita. Tapi menggunakan I-teracarrier, Bapak Ibu, kita blow organ pankreas kita. Apa yang terjadi dengan organ pankreas kita? Sel-sel yang sehat semakin sehat. Sel yang tertidur diaktifkan, sel yang rusak diregenerasi, dan akhirnya kita bisa berharap pankreas kembali bisa menghasilkan sekresi insulin, kita bisa lepas obat dan suntikan. Banyak sekali orang yang mengalami hal itu, Bapak Ibu, para penderita diabetes yang bisa lepas obat dan suntikan. Karena apa? Karena pankreasnya kembali menghasilkan sekresi insulin. Ya. Nah, itulah fitur pertama, dan fitur kedua adalah penetrasi. Jadi gelombang terahertz ini ternyata bisa menembus 20 hingga 30 cm di bawah kulit, Bapak Ibu. Dia tembus sampai ke sumsum tulang. Nah, Bapak Ibu, seorang Bapak ilmu kedokteran dunia, Bapak Hippocrates, pernah mengatakan statement seperti ini. Jika ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa diobati. Ya, memanaskan sumsum tulang. Bapak Ibu, sumsum tulang adalah tempat produksi stem cell. Ketika dipanaskan, ternyata produksi stem cell itu bisa kembali optimal. Dulu ketika kita masih muda, produksi stem cell melimpah. Jumlah sel yang baru tiap hari lebih banyak daripada sel yang mati. Tapi ketika kita semakin tua, dewasa, lansia, lebih banyak sel yang mati dibanding yang baru. Ya, defisit, maka kita menua, keriput, memutih rambut kita, organ-organ menurun fungsinya. Tapi dengan di-blow secara rutin di tulang belakang, Bapak Ibu, yang terjadi adalah produksi stem cell kembali melimpah. Sehingga tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri melalui proses regenerasi. Dan semua penyakit bisa diobati oleh siapa? Oleh tubuh kita sendiri. Dokter terbaik di dunia adalah tubuh yang menyembuhkan dirinya sendiri, atau self-healing. Teracarrier ini bisa meningkatkan self-healing kita, memproduksi stem cell secara lebih optimal, sehingga penyakit-penyakit bisa diobati oleh stem cell atau sel induk kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, penetrasi ternyata juga bagus untuk seluruh peredaran darah kita, mulai yang kapiler sampai yang mikro, yang pembuluh-pembuluh kecil, bisa sirkulasi darahnya menjadi lancar. Dua penyebab kematian ranking 1 dan 2 dunia adalah masalah pembuluh darah, stroke dan jantung koroner, Bapak Ibu. Nah, dua hal ini bisa diatasi ya memakai I-teracarrier. Dengan di-blow rutin ya di bagian-bagian tubuh kita, pembuluh darah menjadi optimal sirkulasinya. Bahkan lebih dari itu, ya sumbatan-sumbatan yang ada, ya penyebab stroke, ya sumbatan di pembuluh jantung otak, pembuluh otak, sumbatan jantung koroner di area jantung kita, itu bisa diatasi, Bapak Ibu. Ya, kembali bisa berlari,
kembali bisa bicara karena sumbatannya terlepas. Alat ini bisa mengatasi sumbatan. Beberapa testimoni, ya banyak testimoni bicara tentang sumbatan di pembuluh jantung koroner. Seorang pendeta dari Medan, Bapak Ibu, Bapak Uliman Sihotang, beliau punya 8 sumbatan yang harus dilakukan tindakan. Karena semuanya di atas 70%. Ya, ada yang 80-90% tersumbat pembuluh jantung koronernya. Dia memutuskan memakai Aithera-Care selama 3 bulan. Yang terjadi adalah semua sumbatan mengecil sumbatannya, ya turun semua di bawah 50%. Ada yang sisa 10-20%, dan akhirnya dia dikatakan tidak perlu tindakan lagi setelah kateter ulang. Ya, bahkan dokter heran karena banyak kolateral, pembuluh-pembuluh darah baru di area jantung. Bisa memperlancar sirkulasi peredaran darah kita, bahkan mengatasi sumbatan. Penetrasi 20 hingga 30 cm di bawah kulit. Nah, fitur yang ketiga, Bapak Ibu, adalah fitur identifikasi. Jadi alat ini, Bapak Ibu, bisa membantu kita mengidentifikasi masalah yang ada dalam tubuh kita, khususnya masalah penyumbatan, peradangan, dan sel abnormal. Ya, bagian tubuh yang tidak ada masalah itu akan terasa hangat, nyaman, bikin ngantuk. Tapi begitu area bagian yang ada penyumbatan, peradangan, dan sel abnormal, itu akan terasa panas, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek, kalau Bapak Ibu belum pernah melakukan kateter, pasti belum tahu apakah ada sumbatan di pembuluh jantung kita. Kita bisa scan, jalankan pelan-pelan, kita scan. Kalau anget biasa berarti aman, tapi bisa satu titik nyos, panas. Di situ berarti ada sumbatan, Bapak Ibu. Bisa satu titik, bisa 2, bisa 3. Kalau sudah diketahui lokasi tepat sumbatan, apa yang harus kita lakukan? Justru di situ kita blow. Justru di situ kita terapi. Fokus di situ dengan lingkaran kecil, 10 detik istirahat, 10 detik istirahat, 10 detik istirahat. Ya, 10 detik kali 3 per titik lokasi. Sehari 2 kali sampai 3 kali. Nanti lama-lama rasa panas itu akan hilang seiring hilangnya sumbatan. Ya, demikian juga dengan peradangan, Bapak Ibu. Ya, misalnya osteoartritis di lutut kita nggak tahu di mana sumber peradangannya, kita scan, jalankan pelan-pelan. Hangat berarti aman, nyos berarti ada peradangan di situ. Cari di mana saja ada peradangan. Fokus di situ 10 detik istirahat, 10 detik istirahat, 10 detik kali 3. Lama-lama Bapak Ibu, rasa panas itu akan hilang seiring hilangnya peradangan. Demikian juga dengan sel abnormal. Ya, jadi alat ini bisa membantu kita mengidentifikasi masalah dalam tubuh kita. Ya, nah kita lihat video ini. Panas, Pak. Iya. Bukan panas, jaraknya jauh. Panas, Pak. Itu ada sumbatan. Bapak Panas. menurut saya belum di sini sakit nggak? Nggak kan? Nggak sakit. Nggak sakit, beda. Tapi sini Ah. sakit. Ini sumbatan. Ya, jadi ketika ada titik penyumbatan akan terasa panas. Ya, luar biasa. Alat ini punya kemampuan mengidentifikasi masalah. Nah, fitur berikutnya adalah safety atau keamanan. Jadi perusahaan sangat mengutamakan keamanan atas pemakaian produk, Bapak Ibu. Karena itu perusahaan punya banyak sekali sertifikasi. Dia menyerahkan sertifikasi kepada berbagai lembaga-lembaga independen. Ya, salah satu yang terpenting, Bapak Ibu, adalah sertifikasi uji klinis. Orang-orang medis biasanya selalu menanyakan adakah uji klinis. Karena itu dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, alat ini memiliki 62 laporan uji klinis yang dikeluarkan oleh pihak independen, yaitu Beijing Research Institute of Chemical Technology. Nah, dari berbagai uji klinis ini Bapak Ibu diketahui bahwa alat ini paling efektif adalah untuk kasus inflamasi atau peradangan. Ya, peradangan itu menjelma jadi puluhan nama penyakit tergantung lokasi yang berbeda. Beda lokasi, beda nama penyakit. Ya, rinitis, sinusitis, ya, prostatitis, tonsilitis, plebitis, osteoartritis, tistitis itu peradangan. Ya, semua muncul rasa nyeri, frozen shoulder, ya, saraf kejepit, muncul peradangan. Semua peradangan muncul rasa nyeri, Bapak Ibu. Ya, dan alat ini paling bagus untuk peradangan. Kemudian untuk kualitas kesehatan yang komprehensif, tumor ganas, virus, diabetes, otak, kelenjar getah bening.
itu adalah efektivitas berikutnya di quantum value bintang 4. Ya, jadi Bapak Ibu bersyukur kita memiliki uji klinis sehingga kita merasa yakin dan mantap. Nah, ini adalah sertifikasi yang lain, dan ini Bapak Ibu, orang awam biasa menanyakan radiasi, ya. Nah, ada alat namanya electromagnetic radiation detector untuk mengecek tingkat radiasi. Kita coba lihat. Di microwave, ya. Bahkan pemanas juga bunyi. Tapi dengan iTera Care ini udah kembali ke nol. Saya akan coba lagi. Apakah alat ini memiliki radiasi atau tidak? Bisa lihat ini Bapak Ibu alat elektronik fokuskan. juga ya, electronic device ya. 000. Ini saya blow langsung. Oke, jelas ya rekan-rekan semua. Jadi Salam Bapak sehat Ibu selalu. sekalian, ternyata radiasinya 000, ya. Jadi gini Bapak Ibu, alat ini terdiri dari 2 bagian. Kalau hanya bagian belakang dicek pakai alat ini akan ada muncul angka radiasinya. Tapi begitu bagian depan dipasang itu langsung menjadi 000. Jadi rahasianya ada di bagian depan. Ada seperti tabung kaca tapi bukan dari kaca, itu adalah disebut optik, kuarsa optik. Ya, itu terbuat dari puluhan jenis mineral terpilih yang dipanaskan di suhu 1800 derajat Celcius selama 12 hari berturut-turut. Mineral apa saja yang harus dipakai, masing-masing proporsinya seperti apa, bagaimana cara menjadikan menjadi seperti kristal itu adalah hasil karya dari Profesor Yang Wen-Jun yang rahasia dari perusahaan tersebut. Ya, itulah kunci kenapa radiasi menjadi 0 dan keluarlah gelombang terahertznya. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, alat kita ini memang laris manis di berbagai belahan negara di dunia. Karena itu muncul para peniru. Tapi hati-hati, kita lihat. Radiasinya tinggi, harganya murah. Ya, tiruan-tiruan tuh harganya murah. Ada yang 500, 700, 600, ya. Tapi itu hanya casingnya yang mirip, ya. Tidak ada gelombang terahertz, tidak ada 5 fitur yang saya jelaskan ini, radiasinya tinggi, nggak ada garansi dan macam-macam, ya. Hati-hati Bapak Ibu. Oke, fitur yang kelima, RAM pengguna atau user friendly. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur alat yang canggih, sangat bermanfaat ini ternyata mudah dioperasikan. Ada panduan penggunaan. Kita bisa lihat perusahaan memberikan banyak panduan seperti gambar ini. Lalu akan dikelompokkan area yang sama, area terapinya sama dikelompokkan, dan kita bisa menemukan penyakit kita dan cari gambarnya seperti apa, lokasinya di mana yang harus di-blow. Ya, mudah sekali. Nah, Bapak Ibu, dari semua rangkaian terapi satu hal yang disebut basic blow ini sangat penting, ya. Basic blow, apapun penyakitnya diminta kita melakukan basic blow. Standar itu adalah minum air terahertz sebelum dan setelah terahertz 300 ml, ya, di blow dalam gelas kaca atau keramik Bapak Ibu. Jangan plastik, jangan stainless. Setelah di blow Bapak Ibu, berubah dari klaster menjadi linier di gambar di sana. Nah, karena linier dia akan menghidrasi sel tubuh kita dengan cepat. Metabolisme kita menjadi lancar, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, penting sekali minum air terahertz sebelum dan setelah terapi berakhir. Nah, kemudian ada basic blow di tulang belakang kita mulai dari atas tengkuk sampai tulang ekor. Kita blow di sana sekitar 10 sampai 15 menit Bapak Ibu. Ya, dengan gerakan turun ke bawah lurus atau turun ke bawah dengan berputar ke kiri, turun pelan-pelan sampai ke tulang ekor, naik lagi, naiknya di luar tubuh, tembak dari atas, turun lagi, gerakannya ke bawah. Nah, penting di tulang belakang karena produksi stem cell ada di sana, 3.500 simpul saraf ada di sana, dan 12 organ utama kita, titik meridiannya ada di sana semua. Karena itu penting sekali basic blow. Ya. Kemudian
Basic blow kedua adalah blow di 7 titik limpatik, yaitu di lipatan tangan kanan kiri, di siku bagian dalam, di ketiak kanan kiri, di belakang lutut, di telapak kaki, ya, di selangkangan dan di bawah telinga, ya, di leher bawah telinga, seperti pada gambar. Nah, inilah 7 titik limpatik, di mana di situ banyak sumbatan, Bapak Ibu. Nah, dengan di blow maka sumbatan itu menjadi lancar, peredaran darah menjadi lancar, chi kita menjadi lancar, dan self healing akan naik, Bapak Ibu. Ya, oke, itulah basic blow. Setelah basic blow, kita lakukan terapi yang berbeda-beda sesuai dengan sakit kita yang berbeda-beda juga. Dan kita perlu tahu, Bapak Ibu, bahwa air yang di blow itu berubah menjadi air yang berenergi. Yeah. So now let's check the energy. It is showing 100% positive. చూసారా అన్ని చోట్ల ఎనర్జీ ఉందట గ్లాస్ లో అదే తిరుగుతుంది 360 లాగా ఈయన మీలాగా ఒక ఆయన చూస్తాను మెషిన్ చూస్తా కూర్చుని ఆయన చెక్ చేస్తా కూర్చోరండి. You got another glass? థ్యాంక్ యూ సార్. Bring the another glass. Other glass with Normal water. normal water. Bring here and pour. Oh, in this It's glass, being, right? it's being Okay. recorded, madam. Okay. Enough? Okay. Enough. So this is normal water Normal water. and this is Terra charge water. So let's check the energy of normal water. It is showing minus. That means this water contains no energy at all. The so-called mineral water. Now let's check the energy of Terra charge water. It is showing 100% positive. Ya, Great. saya ternyata berbeda. Great. Thank Air you yang very di blow much. berubah menjadi air yang berenergi. Dibuktikan menggunakan alat aura scanner ini, ya. Jadi Bapak Ibu, kita minum air yang di blow itu bukan hanya sebelum dan setelah terapi, tapi disarankan seluruh target air minum harian kita bisa di blow terlebih dahulu, ya. Maka tubuh kita akan berenergi sepanjang hari. Target air minum harian kita adalah 35 mili kali berat badan kita masing-masing, ya. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara pemakaian Aithera Care ini? Ternyata ada beberapa larangan, Bapak Ibu. Untuk wanita hamil dan haid dilarang menggunakan Aithera Care. Wanita hamil dan haid ya dilarang. Kemudian kalau ada alat objek dari luar yang masuk dalam tubuh seperti ring, alat pacu jantung, implan sendi, pen, dan sebagainya, jangan di-blow di titik tersebut, di objek tersebut, tapi boleh di-blow di area lain. Ya. Lalu juga alat ini tidak bisa untuk sesuatu yang mekanik sifatnya, seperti patah tulang, di-blow dengan harapan balik lagi. Ya, patah lalu bisa balik sendiri, nggak bisa itu. Lalu juga penyakit akut juga tidak efektif, ya, seperti turun brok. Ya, itu penyakit mekanik ya. Penyakit-penyakit akut tidak cocok, tetapi penyakit yang degeneratif, ya, penyakit yang kronis, ya, itu sangat terbantu oleh Aithera Care. Kemudian luka yang terbuka jangan di-blow, ya, karena prinsip alat ini adalah memperlancar peredaran darah. Ketika terbuka, di-blow nanti makin lancar yang pendarahan itu. Oke. Dan ada beberapa reaksi pada sebagian orang, yaitu healing krisis. Ini bukan efek samping, tapi reaksi pengobatan yang memang harus dilalui oleh orang itu. Bisa mual, muntah, pusing, lemas, ya. Yaitu untuk orang-orang yang biasa bermasalah dengan livernya, ada asam lambung yang tinggi, atau kemudian ada pegel-pegel, itu untuk orang-orang yang kolesterolnya tinggi, ya. Itu 2-3 hari biasanya akan hilang. Kalau kita ingin menekan healing krisis, terapinya jangan lama-lama di awal terapi, penyesuaian. Kemudian larangan terapi, Bapak Ibu, jangan setelah terapi makan minum yang dingin-dingin, jangan pakai kipas angin atau AC yang nyembur langsung ke tubuh, dan jangan mandi selama 4 jam. Ya, itu larangan yang harus ditaati.
Dan sekarang kita melihat produk-produk Aithera Care beserta harga dan spesifikasinya. Yang pertama Bapak Ibu adalah Aithera Classic di harga 5,7 juta, Aithera Premium Plus di harga 12 juta. Ya, Aithera Classic ini adalah best seller karena memang yang termurah, paling laris. Kalau Aithera Premium Plus adalah produk terbaru, ini generasi ke-6 Bapak Ibu. Jalan-jalan Ya, dulu. baru saja mendapatkan penghargaan Rising Star Product of the Year. Ya, dia ini punya kelebihan tiap 2 menit ada suara bip. Padahal kita tadi tahu terapi limpatik ya itu 2 menit Bapak Ibu. 2 menit. Nah, jadi ketika ada suara bip, kita sudah saatnya pindah ke titik yang lain seperti itu. Dan setelah overheating, sudah panas, ya minta istirahat, ada suara bip 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 seperti itu. Ini di harga 12 juta ya. Aithera Premium di harga 17.100.000, ini produk paling ringan ya. Intensitas gelombang terapinya semakin tinggi dan dia bagus untuk perawatan wajah selain 2 yang sebelumnya. Kemudian Aithera Pro ini yang paling bandel, heavy duty, di harga 57 juta. Ya, jadi Bapak Ibu perbedaan teknisnya adalah klasik dan premium plus bisa dipakai non-stop hingga 1 jam, premium 3 jam, pro bisa 8 jam terus-menerus. Jadi kalau kita terapi banyak orang, idealnya memakai Aithera Pro. Dia bisa non-stop. Lalu lifetime alat, masa hidup alat klasik 2.000 sampai 3.000 jam, yang premium plus dan premium 5.000 jam, dan pro 10.000 jam. Ya, jadi kalau kita pakai rata-rata sehari 1 jam, maka yang premium 5.000 jam ini berarti bisa 5.000 hari. Ya, 5.000 hari berapa tahun? Ya bagi aja 365. Ya, seperti itu. Itu kalau sehari 1 jam. Kalau sehari 2 jam, ya nanti lebih cepat secara waktu. Ya. Semua dengan garansi 1 tahun, Bapak Ibu. Nah, setelah masa garansi habis, lalu alat kita mati, masanya pakai habis, Bapak Ibu punya kesempatan 1 kali menukar dengan unit baru di harga hanya sekitar 30% dari harga standar. Menukar dengan unit baru sekali kesempatan di harga sekitar 30% dari harga standar. Ya. Oke. Kemudian, kalau yang ini tadi produksi dari The Shanghai Technology, Aithera Care Blower. Nah, kalau ini produksi dari MLS, Mullinson. Ini sebuah perusahaan besar, perusahaan go public di Cina, Bapak Ibu, di Songshan, tepatnya dekat Guangzhou. Ya. Karyawannya 30.000 orang lebih, dia adalah produsen lampu osram terbesar di Cina, nomor 3 di dunia. Dia punya divisi lain, alat kesehatan. Nah, itu diserahkan kepada Prev Internasional semua untuk mendistribusikannya. Yang pertama, Ion Shield. Ini kalung yang memancarkan ion negatif dengan kepadatan 60 juta ion negatif per sentimeter kubik. Ya. Dia akan memproteksi kita dari virus, bakteri, dari polutan. Ya. Jadi misalnya ada virus COVID datang mendekat ke hidung kita, maka ion shield ini mengeluarkan ion negatif tadi, ion itu akan menangkap COVID tadi dan dijatuhkan. Sehingga kita terbebas dari serangan COVID. Ya, memproteksi kita. Di masa COVID kemarin dia mendapat julukan masker elektronik. Untuk orang-orang yang sensitif dengan pernafasan seperti orang asma, ya alergi, Ion Shield sangat bermanfaat. Kemudian Aithera Violet dan Aithera Bio ini adalah food messenger. Ini gelombang terakhir masuk ke tubuh kita melalui kaki, naik sampai ke ubun-ubun secara merata. Jadi kalau kelebihan ini saling melengkapi Bapak Ibu, blower dan yang kaki tadi. Kalau ini sifatnya sniper, tembak jitu, ya. Ada misal pankreas kita mau kita revitalisasi, ada penyumbatan di jantung, kita mau hilangkan sumbatan itu, tembak pakai ini. Lumbal 3 ada saraf kecepit, tembak pakai ini. Tapi kalau ini sifatnya menyeluruh dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Dia akan menghilangkan dingin dan lembab, ya, menghangatkan tubuh kita. Cikal bakal penyakit secara TCM adalah tubuh yang dingin. Lembab,
ya, kondensasi, peradangan, dan berbagai penyakit muncul. Nah, sebelum itu semua muncul, tubuh dihangatkan. Ya, alat ini akan menghangatkan tubuh kita. Lalu juga dia akan mengaktifkan sel-sel yang lemah dan tertidur. Ya, dia juga akan mendetok. Alat ini bisa mendetok, memurnikan tubuh, menghilangkan racun. Jadi kita akan berkeringat Bapak Ibu memakai alat ini, dan keringat kita tuh rasanya kalau dirasakan tuh asin, bukan asin ya, pahit, asam ya, asam itu karena memang detok ya, racun yang dikeluarkan. Dan ketika kita memakai dua alat ini Bapak Ibu, ini kita sedang melakukan fungsi grounding ya, grounding menyerap elektron-elektron bumi ya, bagus sekali untuk tubuh kita untuk menangkal radikal bebas. Kemudian bisa untuk melapisi sel-sel darah merah kita dari gumpalan ya, dan banyak hal lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, perbedaan ultraviolet dan bio adalah intensitas gelombang terahertznya berbeda, lebih tinggi yang bio, dan di sana ada ion negatif yang bagus sekali untuk tubuh kita untuk menetralisir ion-ion positif yang merugikan tubuh kita. Ya, ion shield di harga 5.250.000, violet di harga 19,5 juta, ultravio di harga 67.500.000. Nah, Bapak Ibu, ada penawaran spesial sampai dengan pertengahan Februari dari perusahaan Bapak Ibu, yaitu pembelian Aetera Bio di harga 67,5 juta akan mendapatkan Aetera Premium Plus dan Ion Shield, totalnya bonus senilai 17.250.000. Ini menarik sekali ya. Kemudian untuk orang-orang yang ingin mendapat yang terbaik di kelasnya masing-masing, mereka harusnya beli Aetera Bio dan Pro. Wah, tapi itu merogoh kocek kita 124.500.000. Ini ada penawaran menarik, beli Aetera Bio di harga 67,5 juta saja, menambah dana 4,5 juta menjadi 72 juta, kita akan dapatkan free Aetera Pro. Tidak perlu 124,5 juta, tapi 72 juta. Ini penawaran menarik ya. Kemudian pembelian Aetera Violet di harga 19,5 juta akan mendapatkan free Aetera Klasik seharga 5,7 juta. Gratis. Kita akan dapatkan sepasang alat yang ampuh ya. Pembelian 2 Aetera Klasik akan mendapatkan free 1 Aetera Klasik. Artinya 5,7 juta kali 2 dibagi 3. Jatuhnya hanya 3,8 juta. Dulu pernah promo beli 5 gratis 1, beli 6 gratis 1, beli 10 gratis 1. Dan kali ini perusahaan memberikan beli 2 gratis 1. Dan kemungkinan besar tidak akan terulang lagi di beberapa tahun ke depan. Ya. Lalu ada penawaran menarik lagi, Aetera Premium Plus di harga 12 juta, beli 1 gratis 1. Artinya jatuhnya hanya 6 juta. Ya. Beli 1 gratis 1. Ini menarik ya. Lalu ada Ion Shield beli 1 gratis 1. Artinya jatuh harga di 2,6 juta ya. Lalu ada water oxygenator, ini dari supplier yang berbeda, dari Oxitep Corporation di Singapura di harga 78 juta dengan penawaran beli 1 gratis yang bisa menghasilkan oksigen dalam jumlah tinggi ke dalam air. Bapak Ibu, kita selama ini bernafas. Betul, bernafas, tetapi ternyata oksigennya itu tipis, Bapak Ibu. Di perkotaan apalagi, semakin tipis. Dengan adanya polusi udara, semakin tipis lagi oksigen yang bisa kita hirup. Nah, tetapi di sini oksigen dalam air itu akan terserap dalam sel tubuh kita itu ternyata 10 kali lebih tinggi. Ya, dan terserap dalam liver 6 kali lebih cepat. Ya, ini Oxitep ini luar biasa. Ada seorang mendapatkan Nobel, Dr. Otto Warburg, Bapak Ibu, karena melakukan penelitian bahwa semua jenis kanker hidup di dalam tubuh yang asam dan kurang oksigen. Nah, jadi ketika penderita kanker minum banyak air Oxitep yang mengandung oksigen tinggi, itu artinya kita membuat kanker hidup di habitat yang salah. Ya, jadi bagi Bapak Ibu, bagi penderita kanker sangat disarankan memiliki alat ini. Demikian juga para penderita diabetes dan tekanan darah tinggi. Alat ini sangat bagus, ya.
Oke, Bapak Ibu, sekarang saya akan tunjukkan beberapa testimoni dari pemakaian produk kita. Alat eye tracker ternyata bagus sekali untuk wajah, Bapak Ibu, untuk kantong mata, mengecilkan kantong mata, menghilangkan kerut-kerut, menyamarkan flek, membuat glowing, ya, flek-flek. Nah, ini Bapak Ibu, dari yang kerut jadi kencang. Ini orang yang sama, beda tangan. Yang satu di blow rutin, yang satu memang sengaja tidak di blow. Ya, ini wajah yang berbeda sekali. Kantong mata mengecil, garis senyum menipis, kerut-kerut menipis, dan glowing, Bapak Ibu. Ya, ini ada jerawat, ya, jerawat membaik. Kemudian ada tangan yang kebas, mati rasa, ya, trigger finger, ya, dan sejenisnya. 哎呀，用你的手，对，你之前是不是就是没有办法去抓的拳头是吧？ Varises, ya, penyumbatan juga. Alat ini bagus untuk varises, untuk menurunkan berat badan, mengecilkan perut, untuk Bell palsy, untuk psoriasis, ini penyakit autoimun, ya. Kemudian untuk vitiligo, ini juga penyakit autoimun, Bapak Ibu. Ini penyakit ini bukan menular, ya, tetapi menurun. Ya, ada satu keluarga semua kena vitiligo dan semua sembuh dalam waktu 6 bulan. Ya. Nah, kemudian lipoma, benjolan isi lemak. 4 hari di blow pagi sore hilang hingga hari ini, tidak muncul lagi. Frozen shoulder, bahu beku, ya kita lihat. Orang ini sudah 6 bulan bahu beku. Di blow sekali. Kanan bisa tinggi ya, yang kiri mentok segitu ya. Oh, kalau dua-duanya ngangkat berarti cuma mentok segitu ya. Oh, oke, ya. Coba lagi Bu, angkat Bu. Angkat. Oke, ini testimoni yang lain. Orang ini bukan stroke ya Bapak Ibu, dia punya peradangan di semua sendinya. Ya, sulit jalan, sulit duduk, sulit berdiri. 4 tahun Bapak Ibu. Di blow 1 kali, signifikan sekali. Oh, sama nggih. Oke. Yang loro bener. Nggih. Dia bisa berdiri. Dia bisa duduk. Duduk. Terus berdiri. Alhamdulillah. Lari. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Nah ini orang yang osteoartritis, lututnya sakit. Ya, bisa kembali sholat dengan baik. Nah ini sekarang kita ini dari seorang dokter. Ovari sindrom, ada kista di ovariumnya, radang, menyebabkan nyeri pinggang. Bagaimana cara pengobatannya? Operasi dok. Kita coba dulu dengan konsep holistik. Saya berikan obat yang tepat sesuai dengan terapi dengan teknologi sinar Aethera. Ini teknologi pertama di Indonesia. Penemuannya baru 6 tahun, masuk ke Indonesia baru 6 bulan ini. Alhamdulillah saya dapat kesempatan dokter pertama yang mendapatkan teknologi tersebut. Kalau selama ini mungkin pernah dengar teknologi far infrared dan merek misalnya dokter laser dan merek apapun yang di luar sana sudah 30 tahun teknologi itu sudah ketinggalan zaman, tapi ada teknologi baru namanya teknologi sinar Aethera yang bisa membuka sumbatan pembuluh darah, memperbaiki kualitas darah, mematikan virus dan yang
lebih canggih lagi dari teknologi tersebut, bisa menghancurkan sel-sel kanker tanpa merusak sel-sel sehat. Kita sudah punya teknologi tersebut, selain kita berikan obat herbal, kita terapi, kita sinar tulang belakangnya sampai dengan bagian-bagian yang tadi terdiagnosis adanya kista, alhamdulillah 1 bulan sembuh, nggak perlu operasi. Iya, luar biasa. Beliau selalu menyarankan iTera Bio dan iTera Pro untuk konsumennya, untuk pasien-pasiennya. Sekarang kita akan lihat testimoni yang terakhir dari Thailand. Ini menarik, rekam sejak awal bagaimana dia kena stroke, nggak bisa jalan, ya, sulit berjalan, sulit cara kencing, masalah iTera Care sejak dini, progres yang sangat cepat. Ada biarkan menerapi, user friendly, mudah digunakan. Hari ke-7 dia sudah mulai tangannya dipakai untuk makan. เก่งจังเลยเหมือนปกติแล้วนี่เอาเดินมาพาจะป้าไปเที่ยวกันเดินให้ได้จ้ะอาทิตย์หน้าก็เดินจับแล้วเดินอ้าวเก่งจังเลย Giọt ở chung phố một cái tay kẹp giọt muối mà kinh kẹp anh mai giọt muối anh làm á anh mai lại đứng lại tiếp đấy đơn rêu mà lại đi thằngดู ไหนหยุดหันหน้ามานี่เดี๋ยวดิชูมือสู้Ini bisa berlari dengan berbicara dengan penuh. Banyak sekali kemajuan tangannya yang Bapak Ibu, iTera Care menolong banyak orang untuk menjadi lebih sehat. Ya, ingat pepatah, kekayaan utama adalah kesehatan. Bapak Ibu, mari kita jaga kesehatan kita. Kita jaga kesehatan keluarga kita. Satu alat ini, Bapak Ibu, bisa dipakai satu keluarga bergantian. Satu alat ini bisa untuk banyak penyakit. Satu alat ini bisa membuat kita sehat tanpa obat. Hasilnya sebagian fast respon, dan ini adalah harusnya menjadi P3K di tiap rumah tangga. Bapak Ibu, semoga kita semua dimudahkan untuk bisa memiliki alat ini di rumah kita masing-masing. Ya, baik, itulah sesi pertama yang bisa saya sharingkan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan sebentar kita akan masuk di sesi yang kedua, sesi yang sangat penting tentang Yin Yang Wuxing. Keseimbangan 5 unsur, sebuah filosofi yang sangat menarik dari tradisional Chinese medicine yang sudah berusia 5.000 tahun dan akan disampaikan oleh orang yang tepat, seorang pakar medis timur, Bapak Ibu. Ya, beliau memiliki banyak sekali pasien di rumah terapinya dan kita panggil Bapak Dedi Subiantoro untuk menyampaikan sesi yang kedua. Mari Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Oke, siap Pak Yona. Ya, bentar Pak, saya siapkan slide-nya dulu Pak. Ya. Suaranya jelas Pak ya? Jelas. Oke, bentar Pak.
Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Ya, semoga kondisinya tambah sehat. Bagi yang pertama kali baru ikut Zoom ini, salam kenal. Ya, saya Dedi dari Jogja. Oke, tadi kita udah dapat informasi yang sangat detail sekali dari Pak Yona tentang apa itu Itiraker. Nah, saya sendiri dulu taunya ini juga sekitar 2,5 tahun yang lalu dari Pak Yona juga. Nah, beliau ngirim video yang bagi saya waktu itu mustahil ya. Banyak orang-orang yang hari ini ya waktu itu juga banyak ya orang yang lututnya sakit ya bukan penyakit tapi keluhan ya. Jadi kayak osteoartritis, radang sendi, keluhan-keluhan kecil-kecil kayak kebas, kayak apa namanya frozen shoulder, kayak trigger finger, nah kayak HNV, boyok pegel dan segala macam itu ternyata bisa ditangani dengan sangat cepat. Ya, saya coba alat ini dengan sekali terapi, alhamdulillah hasilnya sangat sangat signifikan sekali. Dan banyak teman-teman yang hari ini punya alat ini juga mengalami hal yang sama. Jadi muncul kayak keajaiban tiap hari. Ya memang bagi teman-teman yang Bapak Ibu yang belum tahu alat ini, apalagi belum pernah mencobanya, benar nggak sih? Nah, itu pertanyaan yang wajar dan saya dulu juga seperti itu. Nah, selanjutnya saya coba juga ke penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif, ya kayak kolesterol, diabetes, kanker, jantung, stroke. Ya, terus kemudian ada juga penyakit-penyakit yang susah sembuh juga, ada kayak apa namanya GERD, ya, ada juga masalah-masalah tentang penyumbatan dan segala macam. Ternyata juga sangat efektif dan bukan hanya efektif saya bilang ya, ajaib. Ya, jadi hari-hari saya ini ketemu dengan teman-teman yang kita belum ajaib semua dan mereka pun juga sangat antusias, sangat heran juga lihat perkembangannya dengan sekali terapi aja perubahannya udah langsung sangat terasa. Oke, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan pada pengundangnya ya untuk bisa mencoba alatnya yang bagi belum pernah mencoba alatnya. Nah, hari ini kita akan sharing tentang apa itu medis timur, medis barat. Ya, banyak dari kita yang banyak teredukasi sampai hari ini pun ya. Banyak orang taunya ya sakit ya medis barat. Nggak ada yang salah dengan itu. Ya, cuman banyak yang belum tahu tentang apa itu medis timur. Jadi kalau sakit ya taunya yang minum obat, suntik, operasi. Itu yang ditahu. Ya, tapi ada juga satu medis jenis medis Bapak Ibu yang medis ini yang kita gelutin. Saya gelutin dari 2011. Saya kan penasaran juga kenapa sih orang harus minum obat seumur hidup? Waktu itu seperti itu. Kenapa kok nggak ada seperti orang normal lagi? Kok harus minum obat seumur hidup? Diabetes minum obat seumur hidup. Eh, apa namanya darah tinggi seumur hidup, kolesterol seumur hidup. Ada juga orang-orang yang kena alergi, gatal, kok harus seumur hidup. Nah, orang kena kanker kok harus di kemo dan segala macam. Nanti besok tumbuh lagi 2 tahun lagi operasi kemo lagi. Kok nggak ada ujung-ujungnya? Banyak saya lihat kok ada yang aneh gitu ya. Nah, dari situlah saya mulai tertarik mempelajari tentang apa itu medis timur. Nah, di medis timur ini Bapak Ibu ilustrasinya adalah kayak kita punya rumah nih gentengnya bocor, hujan netes ke sofa, sofanya basah. Solusinya ada dua. Geser sofa itu cara medis barat, benerin genteng adalah cara medis timur. Ini dua hal yang sama-sama itu solusi, cuman cara pendekatannya adalah berbeda. Satu solusi jangka pendek, satu solusi jangka panjang. Nah, untuk solusi jangka pendek, betul. Ya, pakai medis barat. Minum obat, betul. Ya, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, oke, enggak masalah. Cuman kalau untuk seumur hidup, udah enggak, betul. Yang apa yang harus dilakukan, ya organnya dibenerin, gentengnya dibenerin. Ya, contoh penyakit kayak misalkan kayak orang diabetes, solusinya ada dua, minum obat diabetes seumur hidup, atau insulin seumur hidup, atau pankreasnya dibenerin. Ya, kalau orang dihadapkan pada dua pilihan ini, ya otomatis ya pankreasnya dong. Cuman bisa nggak benerin pankreas tanpa harus tahu medis timur segala macam? Nggak gampang, waktu itu nggak gampang. Ya, akhirnya banyak orang ya terpaksa minum obat lagi. Nah, ada juga kasus orang kolesterol. Ya, pilihannya ada dua, minum obat kolesterol atau pengencer darah seumur hidup, atau livernya dibenerin, kan gitu ya. Nah, kalau dihadapkan pada pilihan itu ya livernya dong dibenerin. Cuman memang nggak gampang. Ya, sama juga dengan darah tinggi. Darah tinggi akan bisa normal selama ginjalnya berat. Ya, asam lambung GERD nggak akan bisa normal selama livernya berat. Ya, itulah dari tugas dari medis timur. Medis timur adalah tugasnya adalah merevitalisasi fungsi organ. Artinya kalau organ kita sudah seimbang, ya tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri. Muncul yang namanya self healing. Jadi the best doctor in the world adalah badan kita. Cuma di medis timur, susahnya adalah karena di medis timur ada yang namanya kita kenal yang namanya chi, Pak. Chi itu melewat meridian, sedangkan chi meridian itu energi, tidak ada fisiknya. Kalau darah lewat pembuluh darah ada fisiknya, kalau chi ada fisiknya. Jadi kalau chi kita lancar, nggak ada sumbatan di meridiannya, otomatis organ akan mudah seimbang. Nah, disitulah mulai muncul self healing. Nah, kita harus tahu titik mana sih yang tersumbat, chi-nya mana yang tersumbat.
Ya, waktu itu sebelum ada alat ini ya harus orang-orang tertentu yang bisa, yang punya kelebihan. Nah, tapi hanya sebagian orang yang punya kelebihan. Tidak semua orang bisa. Nah, dengan alat ini kita bisa cari titik mana yang tersumbat. Ya, di dalam medis timur Bapak Ibu ada keseimbangan fungsi organ. Jadi di dalam badan kita ini ada yang namanya yin yang wuxing. Jadi 5 unsur, keseimbangan 5 unsur. Yin itu dingin, yang itu panas. Yin dan yang. Nah, unsur kayu ini adalah sebagai pusat metabolisme. Jadi pusatnya penyakit dulu awal-awalnya dari unsur kayu. Jadi organ liver dan empedu. Liver ini kalau udah mulai berat fungsinya, wih, sudah kemana-mana penyakit. Bahkan 100% penyakit relatif semua dari liver. Nah, unsur kayu ini Bapak Ibu ada hubungan saling menghidupi. Dia menghidupi api menghidupi tanah, tanah menghidupi logam, logam menghidupi air, air menghidupi. Nah, secara ini memang medis timur tuh teorinya gampang, cuma prakteknya nggak gampang. Dulu ada ini, prakteknya gampang. Nah, setelah ada ITERA sangat mudah. Teorinya mudah, prakteknya juga mudah. Memang teknologi ini benar-benar sangat membantu banyak orang, ya, bahkan di dunia. Nah, kemudian ada juga hubungan saling merusak. Kayu ini merusak, istilah gini, mendestroy tanah. Ya, tanah ini dia mendestroy air, jadi tanah mengotori air. Air memadamkan api melelehkan logam, logam mematahkan kayu. Jadi ada hubungan saling merusak, ada hubungan saling menghidupi. Di mana kalau kedua hubungan ini sifatnya seimbang, sama-sama kuat, terjadilah keseimbangan organ di tengah-tengah itu. Ya, namanya yin yang wuxing. Kalau itu terjadi Pak, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, muncul yang namanya self healing. Bapak Ibu, apa ciri dari liver kita yang berat? Simbolisme, ya, pusatnya adalah di liver. Ya, jadi boleh dikatakan apapun yang penyakit yang kita alami, ya sifatnya degeneratif ya, bukan karena kecelakaan atau bawaan lahir ya. Ya, semuanya awalnya dari liver. Ya, liver ini kontribusi sehatnya ada 3 pola Pak. Nah, kita bisa cek ke badan kita sendiri, pola hidup sehat namanya. 20% pola makan itu kontribusi ke liver yang berat atau enggaknya. Ya, liver berat enggaknya tergantung dari 20% pola makan. Kalau pola makannya bagus, ya livernya kerjanya ringan. Terus 20% dari pola hidup. Ya, kalau pola hidupnya bagus, livernya juga ringan. Tapi kalau jelek, livernya juga berat. Nah, 60%, nah tertinggi ternyata dari pola pikir. Kalau pola pikir kita happy terus tiap hari, bersyukur, ikhlas, gembira, joy terus tiap hari. Ya, terus apa namanya? Lost doll lah bahasa kerennya sekarang itu lost doll ya. Nah, otomatis Bapak Ibu liver kita ringan. Cuman kalau kita pemikir, gampang kecewa, gampang mengeluh, gampang menyesal, gampang marah segala macam, otomatis liver kita kan berat. Ya, jadi kontribusi terbesarnya adalah di liver, di pola pikir. Ya, pola pikir ini luar biasa Bapak Ibu. Teorinya gampang ya, bersyukur, ikhlas, gembira. Prakteknya nggak gampang. Ya, kayak orang tenggelam tuh udah tahu teorinya. Kalau relax gampang. Kosong gampang, cuman kalau ada cemas dikit aja tenggelam. Semakin cemas semakin tambah tenggelam. Ya, nggak ada orang tenggelam suruh rileks ya. Pertanyaannya itu, orang tenggelam suruh rileks nggak gampang. Sama juga dengan orang sakit. Nah, ini dari pola. Nah, disitulah mulai muncul pengobatan dari medis timur. Jadi medis timur itu di mana kalau kita cinya nggak lancar, ya ternyata itu dari pola pikir yang nggak bagus ya. Pola pikir yang negatif lah istilah gitu. Kalau gampang mengeluh, gampang marah dan segala macam, itu ternyata ci kita akan banyak tersumbat. Lain halnya kalau kita sering happy dan segala macam, ci kita akan lancar di situ. Nah, di saat ci kita lancar, Bapak Ibu, fungsi dari akupuntur adalah dia sumbatan-sumbatan dari meridian tadi dibuka semua. Ya, kalau dulu kita kenal yang namanya akupuntur dengan jarum tadi. Ya, tapi kita harus tahu titiknya pasnya di mana. Jadi ada namanya titik-titik akupuntur. Harus tahu titiknya. Karena kalau titiknya meleset 2 mili, 3 mili, titiknya udah beda. Nah, disitulah susahnya dari medis timur. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Nah, begitu meridian ini sumbatannya hilang, sinyal lancar, Pak. Ya, dia akan rileks. Nah, pada waktu rileks, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita beruntung sekali. Pengganti dari jarum diganti dengan yang namanya gelombang, Pak. Jadi gelombang ini Bapak Ibu kita bisa lihat. Bentar ya. Oke. Bentar, Pak. Ada gangguan dikit. Nah, oke. Jadi gelombang ini pengganti dari jarum tadi. Dan efektivitasnya itu 10 kali akupuntur, 20 kali bekam, 30 kali guasa, dan 40 kali pijat refleksi. Dan itu saya sendiri sekarang udah buktikan.
Ya, dulu pakai alat yang lama bisa 7 kali, 10 kali terapi, baru hasilnya ada. Dengan iTeraker cuma sekali terapi, 2 kali terapi, hasilnya sama. Dan itu dengan waktu yang sangat singkat. Ya, itu terapinya. Oke, kita kembali lagi Bapak Ibu. Kita bisa ngelihat apa sih liver kita berat. Ya, mulai kolesterol gampang naik. Jadi kolesterol ini dampak dari liver kita berat. Liver yang berat dampak dari pola makan, pola hidup, dan pola pikir tadi. Nah, kalau kolesterol udah naik, Pak, munculnya sumber. Nah, TG-nya naik, LDL-nya naik, nyumbat di jantung, nyumbat di otak, stroke, atau jantung koroner. Ciri yang lain adalah lambung gampang naik. Ya, asam lambung ini, Mbak, ini 90% penyakit yang kita tahu ini semua dari asam lambung, keasaman tubuh. Ya, orang taunya asam lambung ya mah gitu ya. Itu adalah salah satu dari efek dari asam lambung. Ya, sebagian kecil. Jadi asam lambung ini kalau udah melukai dinding lambung namanya mah. Asam lambung kalau udah melukai besar namanya ambeien. Melukai paru-paru bronkitis, asma, melukai saluran kencing, sakit. Dan asam lambung kalau udah naik semua fungsi organ berat, termasuk pankreas. Pankreasnya kerjanya berat. Karena asam lambung, pankreas, limpa itu satu sistem, Pak. Jadi kalau boleh dibilang satu departemen lah itu. Satu departemen. Jadi lambung, limpa, pankreas itu satu departemen. Dimana kalau keasaman tubuhnya tinggi, Pak, pankreasnya berat. Limpanya juga berat. Nah, cuman masalah kalau pankreasnya berat, Pak, insulinnya sedikit, mulailah kadar gula naik. Ya, boleh dikatakan kalau livernya berat karena pola pikir tadi stres ya, asam lambung naik, pankreasnya berat, kadar gula naik. Makanya orang-orang yang diabetes begitu dia stres, Pak, kadar gula pasti naik. Ya. Terus ada satu lagi, ya ini organ ini sangat krusial sekali, jadi sangat penting sekali bagi badan kita dan di medis timur, ya fokusnya sebenarnya dua organnya udah luar biasa Pak, liver sama ginjal. Gimana kalau liver kita enteng, ginjal kita enteng, insya Allah sehat. Nah, ginjal ini kalau udah mulai berat, ya karena dampak dari asam lambung tadi, ciri-ciri. Yang hari ini banyak orang yang nggak tahu nih ciri-cirinya. Kenapa sih saya asam urat? Kenapa sih saya otot saya mulai gampang kaku, gampang kram, gampang pegel, gampang kecetit, ya gampang nyeri dan segala macam. Ya itu efek dari ginjal yang berat. Nah, kenapa sih kok tulangnya lututnya sakit, ya radang sending, buat nekuk sakit, buat jalan sakit, naik tangga sakit. Itu adalah efek ginjal yang berat. Tanpa disadari itu. Nah, darah tinggi juga sama. Itu dari efek di ginjal yang berat. Ya, solusinya ada dua. Minum obat, nyeri otot, nyeri sendi, atau darah tinggi seumur hidup, atau ginjalnya dibenerin. Ya, kalau udah suruh milih gitu ya ginjalnya, Pak. Nah, dengan ITERA ini mudah sekali, Pak. Tinggal blow aja ginjalnya. Udah. Kalau dulu nggak ada ITERA, Pak, revitalisasi ginjal nggak gampang. Ya, hari ini kita dimudahkan dengan teknologi. Tinggal blow aja ginjalnya. Atau mungkin lebih gampang lagi, Pak. Tinggal duduk masukin kaki. Namanya bio. Tinggal duduk masukin kaki. Nanti revitalisasi fungsi organ semuanya akan terjadi sendirinya. Ya, ciri yang lain, Bapak Ibu, yang perlu kita tahu adalah masalah reproduksi. Ya, mulai lemah syahwat, mulai ejakulasi dini, atau mens tidak teratur, kesuburannya terganggu, putihan, ya, atau mensnya sakit, ya, hal-hal yang berhubungan dengan reproduksi ginjal itu pasti berat. Ya, kemudian pembengkakan, ya, pembengkakan banyak sekali macamnya. Ada lipoma, papiloma, ada kutil, ada jerawat, kista, minum, kanker, tumor, ya. Itu semuanya adalah dari ginjalnya yang bertanggung jawab. Terus imunitas tubuh, autoimun, psoriasis, vitiligo. Terus kemudian muncul alergi. Kalau sudah muncul alergi gampang gatel, kena dingin gatel, kena debu gatel, kena seafood atau protein yang masuk banyak protein yang masuk gatel ya. Ya, makan udang gatel, makan seafood gatel. Itu ciri ginjal yang berat. Bukan salah seafoodnya, tapi ginjal kita tidak siap. Ya, jadi kalau ginjal kita siap, Pak, makan udang pun juga harusnya nggak gatel. Karena kalau ginjal kita berat, semua protein nggak bisa terserap. Akhirnya mau dibuang ke bawah kulit, namanya dermal toxin. Muncul gatal-gatal tadi, biduran dan segala macam. Nah, apapun penyakit dan keluhannya, dengan ITERACare ini sangat simpel sekali. Bapak Ibu nggak usah sekolah akupuntur 3 tahun, ya nggak usah sekolah medis dan segala macam bertahun-tahun dan segala macam, nggak usah kursus segala macam. Ya, dengan alat ini sangat mudah sekali, tinggal lihat panduannya. Ada videonya dan segala macam, dan semua orang bisa pakai. Caranya adalah apapun penyakit dan keluhannya, tindakan cuma satu, adalah basic blow. Ya, jadi pankreas, jantung, ginjal, liver, paru-paru, limpa, empedu, semuanya di tulang belakang, meridiannya. Ada 12 organ di situ, ada puluhan juta, 3.500 simpul saraf di situ. Ya, semua titik-titik organ di situ semuanya ada. Ya, tinggal lakukan aja blow, Pak. Ya, blow dari tengkuk sampai ke tulang ekor. Kita bikin lingkaran selebar leher, berputar berlawanan jarum jam.
Ya, turun ke bawah sampai ke tulang ekor, kemudian balik lagi ke atas. Ya, lakukan lagi, lakukan ini 5 sampai 15 menit. Ya, pastikan sebelum terapi minum air putih yang di-blue 300 ml. Nah, segini, Pak. Ya, kelihatan ya. Gelas segini kurang lebih sekitar 300 ml. Minum ini di-blue 2 menit ya sampai habis. Ya, ini minumnya air putih yang di-blue ini ajaib juga saya lihat. Ya, darah langsung encer. Ya, kemudian ada energinya di situ juga. Ya, sampai habis. Blow dulu. Nah, minum dulu air putih yang di-blue terus kemudian blow di tulang belakang. Nah, kemudian blow di 7 titik limpatik. Nanti ada panduan-panduannya semuanya, caranya udah ada, videonya juga ada, lengkap sekali. Bahkan ada training-trainingnya. Bahkan ada juga Bapak Ibu bisa meminta orang yang mengundang Anda, misalkan satu kota ya, bisa minta untuk di training atau nanti langsung didemoin ya ke teman, saudara, tetangga dan segala macam. Ya, alat ini bekerja seperti apa Anda bisa langsung lihat di situ. Ya. Terus nanti Bapak Ibu juga bisa ikut yang namanya training, bisa online, bisa offline yang kita adakan ya. Nanti minta semuanya kepada pengundang Anda. Nah, disitulah mulai. Nah, setelah 7 titik limpatik baru blow di titik yang dikeluhkan. Ya, lututnya sakit, blow di lutut. Pundanya sakit, blow di pundak. Terus jantungnya sakit, blow di jantungnya. Nah, setelah itu baru ditutup minum air putih yang di blow lagi. Nah, segini. Pastikan ini harus diminum sampai habis. Nah, setelah terapi jangan kena angin, AC, minum dingin, makan mentah, mandi 4 jam setelah terapi. Ya, jadi garis bawahnya adalah apapun penyakit dan keluhannya, tindakannya cuma satu, basic blow. Oke. Nah, kesaksian sudah banyak sekali, bahkan Bapak Ibu bisa ngelihat di media sosial, banyak sekali kesaksian. Bahkan sampai hari ini pun saya melihat keajaiban yang terus terjadi tiap hari. Sampai hari ini saya ngelihat apa namanya, kok bisa ya? Ada penyakit-penyakit baru datang, kok bisa ya? Seperti itu. Dan orangnya juga apa namanya yang 3 tahun nggak bisa jongkok. Ada juga yang ini tadi baru datang. Ada orang yang apa namanya pagi-pagi tadi. Oh kemarin ya banyak sekali. Jadi ada orang yang apa namanya saraf kecepit ya bertahun-tahun. Ada juga yang tadi itu masalah lutut banyak ya tiap hari mesti ketemu masalah lutut. Ya dan itu sekali terapi langsung. Ada juga yang trigger finger dan segala macam. Ya, yang diabetes itu saya ngelihat seminggu 2 minggu dia terapi. Alhamdulillah udah mulai dosisnya obat dikurangin, lepas insulin. Ada kemarin saya dengar juga ada orang mau bypass, istri yang terapi tiap hari 1 bulan nggak jadi bypass. Ya, ajaib sekali. Jadi dapat informasi tiap hari dan alhamdulillah kita bisa menolong banyak. Nah, nanti kalau Bapak Ibu udah sehat, pastikan Bapak Ibu juga bisa menolong banyak orang. Oke, siap Bapak Ibu. Sekian dari saya. Nah, kita lanjut sesi tanya jawab. Ya, mungkin bisa dibantu dengan Pak Yunan. Ini ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu bisa ketik di kolom apa namanya chat atau bisa langsung open mic ya Pak ya. Ya, mungkin mau di chat dulu atau open mic dulu silakan Bapak Ibu. Chat dulu ya. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Bu Porwanti. Kenapa habis di blow tidak boleh kena air? Lalu yang Islam wudhu bagaimana? Tapi saya nekat wudhu juga tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya larangan kena air ini bagaimana? Bentar Pak, bentar. Saya ada dulu monitor saya bentar. Oke. Kalau gini, jadi disarankan, jadi kenapa nggak boleh kena air? Karena di blow ini Pak Bu, ini semua pori-pori membuka. Dan pori-pori membuka ini maksudnya adalah dia harus yang itu panas. Biar toksinnya keluar. Tapi kalau kena dingin, ya bukannya toksin yang keluar, nanti malah angin yang masuk, dingin yang masuk. Nah itu kurang efektif. Ada kontraproduktif di situ. Nah, kalau misalkan wudhu sih nggak masalah, nggak kena badan. Nah, kalau nggak kena badan, cuman mandi nggak boleh. Ya, gitu ya. Tapi sebaiknya sholat dulu baru terapi, Bu. Jangan terapi dulu baru sholat. Sebaiknya seperti itu. Ya, karena kalau misalkan ada orang-orang yang lagi lemah-lemahnya, nah itu malah kurang efektif. Ya. Oke. Gitu ya, Bu ya. Berikutnya dari Pak Karbini. Saya sedang terapi pasien yang ada sumbatan di empedu. Akibat penyumbatan di empedu, beliau kalau makan sama minum langsung buang air kecil dan buang air besar. Apakah dengan di blow bisa sembuh sama penyumbatan di kaki sebelah kanan sehingga kaki kaku, fokus di mana titik blow-nya?
Pertanyaan, oh ini dulu ya. Empedu itu Pak satu elemen dengan liver. Jadi Bapak nanti fokus di livernya. Ya, basic flow fokus di livernya. Itu Pak ya. Kemudian target air putih juga harus kena 35 mili kalikan berat badan. Pertanyaan kedua, kalau mau blow wajah biar glowing apa bisa langsung blow di muka? Langsung nggak pakai? Bisa Pak. Ya, bisa pakai speed 1 aja. Ya, lakukan rutin Pak. Habis mandi blow mukanya, blow rambutnya dan segala macam. Ya, ini kalau untuk liver yang tadi itu butuh proses ya Pak ya. 3 minggu sampai 3 bulan. Jadi nggak langsung terapi, langsung sembuh gitu nggak. Ya, butuh waktu. Bahkan nanti kalau bisa muntah lebih bagus tuh. Ada namanya reaksi healing krisisnya. Ya, kalau habis muntah minum. Ya, jadi kalau muntah dan segala macam dia membuang asam yang banyak tadi. Nah ini bisa bagus Pak, buang air kecil langsung buang air besar ini bagus. Ya, berarti sistem detaknya masih bagus. Oke, dari Pak Megan, lifetime violet berapa tahun? 5.000 Nah, jam. bisa dibantu Pak. Ya, 5.000 jam. Kemudian Pak Firdaus, jika seorang sudah pakai pasang pen, apa bisa menggunakan violet? Bisa dengan level panas terendah dulu, dicoba di level 1, 2, 3, 4. Katakan mulai di level 7. Pennya itu di area pen terasa panas, berarti jangan sampai level 7, sampai 6 saja. Kira-kira begitu. Ya, bisa dengan bertahap. Ya, mulai dari level yang paling rendah. Kemudian dari Pak Rio Jakarta. Oh ini apa? Saya juga baru aja pasang pen di kaki patah tulang, sekitarnya masih bengkak. Ya sama, prinsipnya sama ya. Ya. Oke, Dan kalau yang patah tulang tadi boleh saran nanti fokus pakai blow fokus di ginjalnya Pak. Biar tingkat recovery atau kecepatan recovery-nya cepat. Kalau ginjalnya ringan, recovery-nya ringan. Recovery-nya cepat. Ya, jadi tulang langsung bisa nyambung dengan cepat. Oke. Pak Erwin, untuk usia unsur pernah kecelakaan juga, jatuh beberapa tahun lalu, minggu lalu jatuh di kamar mandi, jalan agak terseok tapi aman dari retak dan patah. Apakah bisa di blow, bisa di blow dan bio? Bisa ya? Bisa Pak Erwin, bisa. Yang penting nggak ada patah atau retak. Bisa. Ya. Langsung ke titik basic blow, langsung ke titik yang digelowkan di mana. Cari titiknya Pak Erwin. Udah mulai titis nih Pak Erwin. Oke, Bu Ratna minta rekaman Zoom. Ini saya tidak merekam, tapi biasanya ada teman yang merekam. Nanti kalau ada kita share di grup ya. Dari Pak Juju, apakah akibatnya kalau larangan dilanggar, Pak Dedi? Kalau larangan dilanggar Pak, siap-siap nanti masuk angin tuh. Masuk angin bisa juga pegel semua dan segala macam. Ya, jadi kontraproduktif. Jadi ngeblow yang yin dia. Jadi orang yang karakter kena. Nah, yin lagi, nah, itu nanti malah tadi masuk angin. Jadi bukannya tapi angin yang masuk. Iya. Dan 4 jam setelah terapi adalah proses terapi yang sebenarnya terapi. Kan yang Oke, dari Bu Ratna Pute, usia berapa boleh terapi? Kalau bio 10 tahun, kalau blower sejak dia bisa minum putih usia 6 bulan biasanya. 6 bulan gitu ke ya atas Pak Dedi ya. Ya, betul. Kemudian dari Pak Eksani, kalau lebam akibat kecelakaan jatuh misalnya, apakah bisa di-blow? Bisa Pak, cuman pelan-pelan dulu. Jadi dari speed 1, jatuh lebam itu kan ada pembuluh darah yang sobek. Nanti di sekitarnya dulu, pakai speed 1 nyaman dulu. Nanti besok lagi nyaman lagi. Terus nanti mulai dikit-dikit dinyalakan dan segala macam. Jangan langsung lebam itu langsung sikat level 3 dan panas gitu jangan. Bu Suri Purnami, izin bertanya, kenapa kalau head nggak boleh di-blow? Kalau pakai violet, apakah juga tidak boleh? Karena lumayan juga semingguan tidak terapi. Jadi sifatnya dari ngeblow ini Bu, jadi medis timur itu kan sifatnya dia mengalirkan, mengencerkan atau apa namanya peredaran darah itu lancar, ya, melancarkan peredaran darah. Salah satu dengan darah itu encer. Jadi dengan di blow ini darah encer. Nah takutnya kalau haid di blow malah bleeding, darahnya lebih banyak. Ya, gitu ya. Bio sama blow nggak boleh dipakai di waktu lagi ada haidnya. Jadi minum air putih yang di blow aja Bu.
Oke, berikutnya dari Pak Joko Praseno, air yang di blow kalau dimasukkan botol disimpan di kulkas 8 jam atau lebih. Sebaiknya jangan disimpan di kulkas, Pak. Jadi minum air putih biasa aja. Ya, jadi air putih biasa, air hangat lebih bagus. Jadi ditutup di tempat yang tertutup, bisa bertahan 8 jam struktur molekulnya. Tapi kalau boleh saran jangan dimasukkan ke kulkas. Karena secara medis timur itu memang lebih bagus air hangat ya Pak ya. Ya, betul Pak. Hindari dingin. Oke, dari Bu Agustini Indramayu, kalau pembesaran prostat apakah di blow bisa sembuh dan kalau di blow fokus di bagian mana? Ya, insya Allah bisa Bu. Prostat itu mudah, itu ada penyumbatan. Nanti di basic blow, kemudian setelah basic blow, baru di blow di 3 jari di bawah pusar. Ya, nanti Ibu cari titik itu yang paling panas di mana. Nah, bisa di bawahnya lagi dan segala macam. Ibu cari titik prostatnya dulu. Cuman di awal pelan-pelan dulu ya. Ya. Sama di antara dubur dan testis ya. Ya, ya. Kalau bisa ke situ lebih bagus. Ya. Iya. Oke, dari Pak lagi, banyak prostat ya. Ya, sama Pak ya, udah terjawab ya. Ya. Jadi 3 jari di bawah pusar dan di antara anus dan testis. Ya. Oke. Kemudian juga blow di ginjal ya Pak Dedi ya. Ya, setelah basic blow fokus di ginjal, blow di tempat yang lain. Ya. Ya. Dari Pak Sadrik Kubri, prostat cara blow gimana? Sudah ya, sama Sudah. tadi. Kemudian kaki kesemutan yang di blow mana Pak Dedi? Ya, kaki kesemutan itu namanya kesemutan itu kan aliran darahnya nggak lancar Pak. Jadi bisa karena darahnya kena atau ada sumbatan nih. Ya, pastikan Bapak minum airnya kena dulu 35 ml kalikan berat badan. Ya, kemudian basic blow. Ya, basic blow biasa nanti di belakang lutut juga di blow, itu ada sumbatan di situ dan telapak kaki. Tapi pastikan di kakinya di awal jangan langsung level tinggi dulu. Dikasih level tinggi takutnya melempuh, apalagi orang kena diabetes juga. Ada juga nggak kena diabetes kalau kesemutan langsung di level yang tinggi itu takutnya melempuh karena aliran darah belum lancar. Ya, Bapak nanti encerkan dulu darahnya. Ya 3 kali basic blow, nyaman aja dulu, baru nanti dicari titik yang ada sumbatannya. Kalau nggak ada sumbatannya, biasanya udah encer kesemutan juga udah. Oke, dari Bu Siti Asyah, sebentar lagi kan puasa. Kalau terapi setelah subuh boleh nggak? Karena sebelum dan setelah terapi tidak boleh minum, minumnya nunggu maghrib. Oh, nggak disarankan Bu, nggak disarankan. Jadi terapinya nunggu buka aja Bu. Jadi pastikan sebelum dan setelah terapi minum. Iya. Kemudian dari Pak Mahfud, kalau untuk pembengkakan kelenjar di area leher yang di blow mananya? Ya, basic blow Pak, selesaikan basic blow, setelah itu baru blow di titik yang ada pembengkakannya. Nah, saran nanti basic blow aja dulu, di titik yang pembengkakan jangan di blow dulu. 3 kali basic blow, baru blow di titik yang ada pembengkakan tadi. Dengan level yang nyaman. Jadi area kelenjar di area leher yang bengkak tadi efek dari organ yang berat. Ya, terutama ginjal yang berat. Basic blow fokus di ginjalnya. Ya, bahkan di area ini kita nggak blow pun kalau ginjalnya dari kan ini kempes sendiri, Pak. Ya. Oke, kalau puasa boleh terapi nggak? Tadi sudah dijawab ya. Ya, ya. Pak Iksani, kalau pakai biolet saja apakah bisa menyembuhkan asam urat dan sudah ada gejala osteoartritis di dengkul? Ya, bisa Pak, bisa. Jadi kalau bio itu fokus untuk benerin gentengnya. Ya, tapi kalau blow itu bisa dua-duanya. Genteng bisa, geser sofa juga bisa. Nah, tapi misalkan ada namanya asam urat, jadi purin itu kan udah terlanjur sampai ke persendian, Pak. Nah, dengan biolet itu ginjalnya ringan, jadi dia tidak memproduksi purin selanjutnya gitu untuk dibuang ke persendian. Jadi sebaiknya dua-duanya. Jadi biolet untuk menjaga keseimbangan fungsi organ ginjalnya. Nah, purin yang sudah terlanjur sampai ke mana? Ke persendian baru blow, pakai di blow. Sama juga dengan OA tadi, artritis ya di dengkul tadi. Ya, yang sudah terlanjur masuk ke lutut, ya, persendian lutut boleh di blow. Nah, efektifnya Oke. gitu Pak ya. Dari Pak 10 RY, untuk eksim yang baru muncul, apakah cuma di blow eksimnya saja? Berapa kali sehari biar bisa hilang? Ya, lebih baik Pak basic blow. Basic blow
Setelah itu baru blow di titik yang ada eksimnya tadi. Oke. Tinggi, jadi biar keasaman tubuhnya nggak terlalu pekat. Oke. Dari Bu Binti Solihah. Ibu saya 80 tahun punya sakit yang boleh di-blow. Apakah Ya. usia tua masih boleh di-blow? Boleh Bu, boleh Pak. Boleh Bu ya. Nah, tapi dengan dosis nyaman dulu. Jadi kita lihat dosisnya kalau udah usia 80 tahun, ya segala macam, dosis nyaman dulu. Dosis nyaman tuh maksudnya levelnya bisa juga dikurangin atau lama terapinya. Nah, basic blow aja. Ya ini jantung, saraf ginjalnya Bu. Alzheimer, ginjalnya juga. Semua ginjal semua nih. Basic blow fokus di ginjal. Target outputnya. Iya. Oke, Pak ya. Oke, dari Bapak atau Ibu Ayi Ferry, kalau saya mau terapi orang yang sudah kena stroke, bagian mana yang di-blow? Apa yang harus dilakukan sebelum blow? Jika mau pakai bio, level berapa? Ya, apa yang sudah dilakukan dengan SDU. Ya, segini Pak ya. Ini harus dihabisin nih. Jadi orang stroke tuh rata-rata darahnya kental dan minumnya susah. Sampai habis baru Bapak blow. Jangan dia minum setengahnya baru di blow. Enggak. Sampai habis. Tungguin Pak, mau setengah jam. Tungguin minumnya dulu baru blow. Jika pakai bio berapa, Bapak Ibu pastikan. Ya, kalau diabetes ya bisa level mulai dari level 3, 4. Jadi pemakai bio di awal ada yang namanya tes diagnosisnya. Setiap orang kan mulai dari level berapa, kita amannya dulu dari level rendah. Apalagi yang ada apa namanya diabetes mulai dari level 1 atau 2 dulu. Ya, nanti besok naik dikit-dikit. Nah, itu seperti itu. Kalau udah tahu level dia yang sesungguhnya baru dia naik. Gitu Oke. Pak ya. Dari Pak Wiwi Setiawan. Izin bertanya, saya ingin terkena saraf kejepit sudah 5 kali terapi belum sempat sesuai SOP, minum delang atau fraktur bagaimana? Pasien sudah ada perubahan sedikit demi sedikit, tapi sepertinya menyerah. Ya, teknik terapinya mungkin Bu diperbaikin. Ya, basic blow fokus di ginjal. Ya, kemudian T-nya itu harus kena. Nah, titiknya harus kejepit aja udah mulai banyak perubahan. Harusnya ya. Harusnya udah banyak perubahan. Nanti teknik terapinya aja. Jadi pastikan ketemu begitu nyos gitu ya, langsung blow di situ 10 detik 3 kali. Nah, jangan dirubah, Pak. Maksudnya jangan berubah titiknya itu berubah setengah senti aja titiknya udah beda. Ya, ini mungkin cara terapinya. Nah, lakukan sering. Ya, kalaupun misalkan titiknya berubah, tapi kalau sering lakukan sehari 2 kali, 3 kali dan segala macam, insya Allah sembuh. Dengan terapi seadanya aja, kalau untuk saraf kejepit insya Allah gampang. Ya, tapi pastikan sehari 2-3 kali terapi, terus target air putihnya juga harus kena. Ya, perharinya. Ya, bukan hanya waktu minum sebelum dan setelah terapi, tapi perharinya pastikan kena. Ya, 35 mili kalikan berat badan. Ini ginjalnya berat. Oke. Berikutnya dari Pak 10 RY. Untuk blow rambut, apakah bisa mengembalikan warna rambut aslinya? Bagus di blow setiap hari berapa kali? Kalau ada darah tinggi, gimana cara blow rambut ya? Ya, ini banyak juga yang kemarin melakukan seperti itu. Ya, blow tiap hari Pak. Ya, habis mandi blow, Kalau darah tinggi jangan di blow di ubun-ubun. Di ubun-ubunnya ya di atas. Ya, selesaikan darah tingginya. Kalau udah punya alat ya harusnya darah tinggi udah normal dong. Bisa keluar warna hitamnya kalau ya. Darah tingginya ya bisa kembali warna aslinya. Jadi kalau punya alat tapi masih darah tinggi, pakai itu alatnya itu. Mungkin cara ngeblonya darah tinggi fokus ginjalnya Pak. Ya, ginjal benerin darah tinggi normal. Oke. Dari Bu Ratna Kute, untuk benjolan di payudara dan rahim bagaimana penanganannya? Ya, basic blow fokus di ginjal Bu. Nah, untuk benjolannya di payudara dan rahimnya nanti setelah 3 atau 5 kali terapi basic blow. Ya, pastikan target. Pak Fud, 3 kalinya di pertanyaan yang sama nih. Tadi sudah dijawab ya. Untuk pembengkakan kelenjar di area leher, di blow di mana?
Oh, yang mana Pak? Ini Pak Mahfud tanya 3 kali, pertanyaannya sama. Oh Di iya, atas iya. sudah 2 kali, ini yang ketiga. Oke. Dijawab lagi aja Pak. Yang mana Pak? Oh nggak ketemu saya. Untuk pembengkakan kelenjar di area leher, di blow mananya? Sudah saya bacakan. Basic blow Pak. Tadi ya, tadi udah dijawab ya. Udah, kayaknya udah dijawab tadi. Ya, dia mungkin nggak dengerin tadi waktu dijawab. Maka ditanya Oh lagi. iya, iya. Dijawab lagi aja Pak. Oh, pembengkakan di leher, basic blow Pak. Fokus di ginjal ya. Nah, kemudian setelah 3 kali nah, kemudian blow juga. Kenapa tidak? Sakitkah atau di titik lever dulu? Oh, Mas. Keberlimpahan itu pertama. Sering dibarengi dengan urut. Ya, bisa dibarengin. Tapi kalau udah pakai terakhir ngapa dipijit, Pak? Oke. Ya. Jadi kalau udah ya sensasinya beda ya. Sensasinya beda. Tapi efektivitasnya itu sekali terapi sama dengan 40 kali pijat refleksi. Cuman memang sensasinya beda. Jadi kalau udah pakai terakhir ya udah. Itu biasanya pegel-pegel segala macam seperti itu. Tapi kalau misalkan mau dibarengin gitu ya nggak apa-apa. Oke. Dari Pak Mahfud, Boleh, untuk Pak. kram di blow daerah. Oh, untuk bel palsi itu Pak. Kram. Tadi di mana? Tadi Bu Esti Rahayu di bawahnya yang tadi. Ya, boleh bel palsi. Oke. Untuk bel palsi gimana? Bel palsi organ bertanggung jawab ginjal karena itu otot. Basic blow fokus di ginjal, kemudian blow di titik bel palsinya. Nah, cari itu yang paling panas. Dari Pak Kevin, kemudian dari Pak Kevin, ya. Sakit batu empedu 2,17 cm, tapi takut asi, cari lain. Kolesterol darah tinggi, kaki seral diri darah, jalan sulit. Bagaimana cara pemakaian Aetheracare untuk penyakit saya? Oke, sama Pak itu Pak. Apapun penyakit yang keluar basic dulu aja Pak. Ini fokus di livernya kena, di ginjalnya juga kena. Nanti cari titik yang dikeluhkan. Ya, darah tinggi juga ginjal, kolesterol livernya, liver empedu. Ya, kena semua. Basic dulu aja Pak, tiap hari. Cari 2-3 kali, selisih 4 jam. Ya, basic dulu aja Bapak kuasain basic dulu. Dan nanti minta panduan cara basic dulunya seperti apa. Ya, ada semua. Bapak minta ke orang yang mengundang Bapak ke Zoom. Ya, dari Bu Esti. Insya Allah mudah Pak itu Pak. Dari Bu Esti Rahayu, berapa kali untuk di blow sehari? Esti Rahayu. Oh, berapa kalinya? Berapa kalinya bisa 2-3 kali terapi Pak. Oke. Ya, selisih 4 jam. Ya. Ya, selisih 4 jam per terapinya. Dari Pak Beni, apakah violet bisa untuk sakit batu empedu dan liver diseliputi lemak? Insya Pak. Insya Allah bisa. Ya, lakukan ya sehari 2-3 kali, selisih 4 jam. Oke, dari Bu Cucu Mariati, untuk perbaikan fungsi ginjal selain basic blow, ginjalnya di blow berapa lama per hari? Bu, pertanyaan sama semua nih ya.
Jadi per terapi dari terapi pertama ke terapi kedua 4. Jadi kalau satu hari 24 jam itu ada waktu tidurnya biasanya maksimal 3 kali. Per terapi selanjutnya itu 4 jam. Ya, 2 sampai 3 kali per hari. Oke. Kemudian dari Bu Dwi Antari, kalau sedang di blow, baik pakai bio atau yang blower, reaksinya sering gatal, terutama di belakang leher dan persendian kaki. Apakah itu termasuk healing krisis? Betul, Bu. Itu malah bagus. Itu reaksi tubuh lagi membuang detox toksin di bawah kulit, namanya dermatoksit. Nanti kalau itu udah habis, baru gatalnya hilang. Jadi jangan salah orang-orang yang gampang gatal, alergi, begitu terapi malah tambah gatal dulu. Tambah gatal dulu. Ya, terus lakukan terapi sampai semua gatalnya hilang baru sembuh. Artinya kalau udah hilang gatalnya berarti toksinnya udah bersih semuanya. Ya, itu bagus, Bu. Ya, terus minum air putih banyakin, Bu, biar lebih banyak yang bisa keluar. Oke. Ini ada direct message. Jadi mungkin Pak Edi ya, dari Pak Mahfud. Oh. Titik ginjal di daerah mana? Oh, jadi ginjal itu, Pak, tadi kan udah dia nih ya. Nanti Bapak akan dikasih juga ke pengundangnya, ada nanti titik meridian di belakang. Nah, ginjal itu sejajar dengan siku. Jadi kalau tangan kita lurus tegap gini, ya siku itu nanti sejajar dengan ginjal. Nah, ada gambarnya tadi, Pak, di itu tadi. Ya, nanti Bapak bisa minta ke pengundangnya. Udah lengkap sekali, Pak. Ya, ada juga PDF-nya udah lengkap sekali. Tadi juga direct message tidak terbaca untuk daerah mana? Titik organ yang bertanggung jawab ginjal. Nah, basic blow fokus di ginjal, habis itu blow di titik yang sering kram. Nah, di situ cari titiknya yang paling panas. Begitu ketemu lah berarti 3 kali. Oke, dari Pak 10 RY, batas jam malam terakhir terapi jam berapa? Ya, jam 9-an lah. Ya, jam 9. Ya. Dari Nda, Pak Nda, untuk tulang tumbuh keturunan, apakah dapat sembuh? Nggak ada keturunan, Pak. Tulang tumbuh itu sama juga kayak osteoartritis. Jadi osteoartritis, jadi orang tahunya itu tulang tumbuh. Jadi itu kalsium yang nggak bisa terserap. Akhirnya dibuang ke situ, namanya terus tumbuh. Ya, untung nggak dibuang ke sendi, namanya radang sendi tadi. Ya, jadi nggak ada yang namanya penyakit keturunan. Ya, mungkin bapaknya juga sama, anaknya juga sama, cucunya juga sama. Berarti pola makannya, pola hidupnya juga sama. Jadi yang ada polanya. Ginjalnya sama-sama. Ibu Ya, Rahma, itu organ bertanggung jawab adalah ginjalnya. untuk sakit stroke penyebabnya karena jantung, yang di mananya? Stroke bukan karena jantung ya? Itu kayak penyumbatan, bukan karena jantung. Stroke itu karena penyumbatan. Ya, penyumbatan itu bisa di mana-mana, bisa di arteri, itu namanya stroke, bisa di pembuluh darah jantung, namanya jantung koroner. Penyumbatan. Nah, penyumbatan terjadi karena kolesterol, LDL tadi. LDL dampak dari liver berat. Basic flow aja, Pak. Basic flow tiap hari, target outputnya kena. Ya. Bu Lailin Nadiroh, untuk yang sudah cuci darah, minum airnya kan cuma sedikit, terus bagaimana? Ya, terapinya sebentar aja, Mbak Dina. Disesuaikan, minumnya 100 ml ya, terapinya 10 menit, 15 menit. Minumnya bisa 300 ml ya, terapinya bisa 30 menit, 40 menit. Disesuaikan, jadi terapinya sebentar aja. Oke. Terus orang lagi datang bulan, minum air yang di blow, apakah juga akan membuat banyak darah keluar? Enggak, aman, Bu, aman. Oke, aman ya. Ya, aman Mbak Lailin Nadir, ya, aman. Nah, kayak yang sudah cuci darah itu loh, berarti tiap hari ya cuma sebentar-sebentar gitu, Mas. Sebentar-sebentar nanti dinaikin pelan-pelan, nanti kena pelan-pelan. Karena kalau langsung sesuai dengan normal, standar normal, wow, dia langsung lemas atau pegal-pegal semua badannya. Itu. Jadi disesuaikan dengan dosisnya dia. Karena minumnya dikit ya terapinya sebentar. Oke. Gitu ya. Nanti lama-lama minumnya ditambahin, terapinya lama. Oke, siap. Siap. Tarik ulur, Mbak ya. Dari Pak Rudiwen, apakah produknya tersedia di Shopee? Dibantu Pak Yona. Ya, sebaiknya menghubungi pada orang yang mengundang Bapak di Zoom ini. Di Shopee banyak barang aspal, banyak barang KW.
Jadi sebaiknya menghubungi kepada orang yang mengundang Bapak di Zoom ini ya, Pak Rudi. Kemudian Ya. dari Bu Wiwi Setiawan, kemungkinan pasien yang saraf kejepit, pasien kurang minum air putih setelah terapi ya. Karena selain kontrol di dokter tulang dan saraf, dapat obat, ada fraktur. Mohon maaf terapinya berjalan dalam waktunya tidak berurutan. Maksudnya gimana ini pertanyaannya ya? Oh, cintai Pak Den. Kemungkinan pasien saraf yang kejepit, pasien kurang minum air putih setelah terapi ya, karena selain kontrol di dokter tulang dan saraf, dapat obat dan ada fraktur. Mohon maaf, terapinya berjarak dalam waktunya. Oh, yang tadi. Ya. Iya, dia tadi terapi 5 kali kok nggak ada perubahan ya. Itu tadi kurang minum air putih, terus obat itu ginjalnya berat semuanya. Ya Iya. kalau ketemu saya lepas obatnya terapi aja tiap hari udah sembuh. Oke. Ya, nanti dikondisikan gitu Bu. Disarankan untuk minum air putih yang di blue. Ibu nanti edukasi mana medis barat, mana medis timur, Bapak itu mau kemana? Ya kalau ke medis barat ya udah, nanti ujungnya kayak gitu. Kalau nggak sih minum obat anti nyeri dan segala macam, nggak ada ujungnya. Kalau ke medis timur ya udah terapi sih. Ya ginjalnya dibenerin, ya nanti kalau ginjal udah oke, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nanti ototnya lentur dengan sendirinya. Karena otot ini nggak mungkin lentur selama ginjalnya berat. Ya karena ginjal ini kalau udah mulai berat Pak, kalsium nggak bisa terserap ke otot, protein nggak bisa terserap, akhirnya ototnya kaku, nggak gampang lentur. Ya, sedangkan obat dari dokter itu justru malah memberatkan ginjal. Itu Pak ya. Dikasih Oke. edukasi Bu Wiwi. Kasihan tuh. Berikutnya, mau tanya kalau penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah ke jantung yang di blue di mana Pak? Apakah di punggung? Ya, penyempitan pembuluh darah jantung langsung ke ini Pak. Dada, Bentar. dada area Dada Pak. jantung. Nah, Area ada jantung. Darahnya. Jantung. Jadi di vena kiri, ya di sini jantung kan sebelah kiri. Di vena kiri ini biasanya banyak sumbatan. Dan vena kanan. Nah, Bapak nanti cari titik mana yang sumbatan, bisa di atas, di tengah, di bawah. Nah, pastikan ini lakukan Pak. Ini harus cepat ini Pak. Ya, ini harus cepat. Ya. Kalau penyakit yang lain mungkin bisa ditunda, tapi kalau ada penyumbatan sebaiknya saran saya langsung lakukan sampai titiknya titik penyumbatannya lumer semuanya. Dari Pak Rohmat, untuk kanker payudara yang di blue apanya? Basic blue fokus di ginjalnya dan livernya. Oke, jangan kalau payudaranya udah mulai ada pecahnya jangan di blue di situ. Nanti nunggu dulu, jangan langsung di blue di titik benjolannya. Basic blue fokus di liver dan ginjalnya. Lakukan tiap hari, terus target air putihnya harus kena tiap hari. Oke, Ya, dari Bu biar Ratna asam Putih. tubuhnya enggak. Apakah ada larangan titik mana yang tidak boleh di blue? Tadi Ibu udah dijelasin sama Pak Yuna, udah lengkap. Jadi titik-titik yang nggak boleh di blue adalah titik yang ada pennya, ada implan yang ditanam di situ. Objek. Yang lain oke. Ya. Terus khusus untuk diabetes jangan di blue di kaki di awal-awal terapi. Ubun-ubun dilarang untuk tekanan darah tinggi. Ya, oke. Garansi produknya seperti apa? Kalau ada kerusakan di servis. Itu ya garansinya. Sama kalau masa pakainya sudah habis masa garansi dan alatnya rusak, bisa ditukar unit baru dengan harga hanya 30%. Kemudian dari Pak 10RY, jika ginjal terasa gatal, kenapa? Di kulitnya ya, Pak. Di kulitnya bukan di ginjalnya, Pak. Jadi kalau ada yang terasa gatal, berarti aliran darahnya nggak lancar. Ya, itu maksudnya di kulitnya yang dekat dengan ginjal. Oke, dari Pak Erwin, ada saran bagaimana untuk basic blow di tulang belakang jika sendirian? Apakah ada alat yang sesuai untuk bagian belakang? Kalau tidak ada orang yang membantu. Ya, sebenarnya gampang tuh Pak, tinggal aja ditaruh di meja, ya nanti bisa di levelnya dikasih bantal, level tinggi, level rendah, bantalnya tinggal dikurangin aja. Nanti badan kita yang gerak-gerak gini. Ya, nanti turunin lagi dan segala macam. Oke. Gitu Pak Erwin. Ada juga saya punya model kayak mic itu tinggal ditancepin aja udah, tinggal digoyang-goyangin juga bisa. Ada. Itu seperti ada itu. seperti robot bisa naik turun pakai itu apa? Ada yang ya pakai ada yang seperti itu juga ya. Harganya 2 pakai juta. remote juga ada.
Harganya 2 juta ada. Oke, dari Bu Cucu Mariati, jika tidak bisa blow 3 kali sehari, hanya 1 kali per hari, berapa lama blow bagian ginjal? Ya, jadi ginjal Ibu nanti cari titiknya yang paling panas di situ. 10 detik 3 kali, Bu. Ya, 10 detik 3 kali. Tapi pastikan titiknya kena tuh. Begitu ada nyengat di situ langsung blow. 10 detik 3 kali. Ya. Ya. Berikutnya untuk anak sindrom, apakah bisa terapi dengan ini? Bagian mana yang di blow? Ya, untuk anak sindrom itu kan biasanya bawaan dari lahir ya, Bu ya. Jadi bukan penyakit degeneratif. Bisa membantu ya. Basic flu aja, Bu. Rutin aja basic flu. Standar basic flu aja. Ya, yang sudah-sudah membantu sekali. Jadi lebih bisa kerjasama dan segala macam. Perubahannya ada. Oke, dari Bu Tiani. Pak Dedi kalau habis dioperasi usus buntu, boleh nggak bagian lain seperti punggung di terapi? Pastikan luka operasinya udah kering dulu ya, Bu ya. Kalau belum kering jangan. Iya. Kalau belum kering luka operasinya, butuh waktu 3 bulan dah. 3 bulan, 4 bulan setelah operasi. Oke. Stokis di Medan. Stokis di Medan ada, tapi saya nggak hafal di mana. Nanti perlu dicari dulu datanya. Ada. Ya. Berikutnya dari Budiah. Untuk anak dengan epilepsi, apakah bisa di blow? Bisa, Bu. Basic flu fokus di liver dan ginjalnya. Alhamdulillah, saya udah ketemu itu. Ya, satu testimoni lagi. Jadi udah ketemu epilepsi itu ginjalnya berat. Oke, dari Ya, Bu target Sri. air putihnya harus kena. Kalau punya diabetes di basic blow karena kena panas punggungnya jadi agak gatel, normalkah? Normal sekali, Bu. Ya, itu mulai kebuka pori-porinya, terus kemudian mulai aliran darahnya lancar, toksiknya keluar. Nah, gatel-gatel itu. Ya. Oke. Dari Bu Ima, apakah anak speech delay bisa diobati? Bisa, Bu. Gampang. Basic flu fokus di ginjalnya aja udah. Ginjalnya oke, nutrisi akan terserap, kalsium akan terserap, protein akan terserap. Ginjalnya, basic flu fokus di ginjal. Terus pastikan minum air putih yang di flu sesuai target 35 ml kalikan berat badan. Oke, kalau lagi haid sakit perut di hari pertama itu karena apa? Di blow di bagian mana? Ngeblonya sebelum atau sesudah haid? Ya, kalau haid sakit, ya itu pertanda ginjalnya berat, Bu. Ya, tapi kalau pas lagi haid jangan di blow. Nanti selesai haid, nah baru di blow. Nah, nanti kalau tanggal haid kita udah tahu tuh. Oh, mungkin seminggu lagi mau haid nih. Nah, Ibu terapi blow ginjalnya. Nanti kalau ginjalnya udah kan, ya enggak mungkin tuh haid tuh sakit. Ya, pastiin pola makannya juga harus dirubah juga dong. Esnya nggak boleh, air putihnya juga kena biar ginjalnya semakin ringan. Terus terapi tiap hari. Kalau ginjalnya udah kuat, enggak mungkin manage tuh sakit. Oke. Dari Bu Tiani, kalau vertigo udah di blow, tapi kok nggak membaik-membaik, kenapa ya? Ya, vertigo itu organ yang bertanggung jawab liver, Bu. Liver itu kalau berat, asam lambungnya naik. Nah, asam lambungnya naik ya vertigo nggak sembuh-sembuh. Nah, biar produksi asam lambungnya nggak banyak, livernya dibenerin. Nah, kalau asam lambung udah banyak, nah biar nggak pekat, Pak, air putihnya harus kena. Ya. Gitu ya. Basic flu fokus di livernya. Dari Pak Arendra, Alfansyah Rizky, kalau haid tidak lancar, blow bagian mana? Ginjalnya, Pak. Wes, beres itu. Ginjal langsung lancar tuh. Ya. Ya. Dari Pak Rudiwen, apakah pasien penderita epilepsi atau ayan bisa dan di blow di mana? Bisa, Pak. Tadi udah dijawab ya. Basic flu fokus di ginjal. Nah, ginjal itu biar ringan, target air putihnya juga harus kena. 35 ml kalikan berat badan. Oke, dari Pak Beni, bila punya air kangen, bisakah air kangen di blow dan diminum sebelum dan setelah blow? Bisa, Pak. Bisa. Cuman itu nanti double detox tuh. Jadi air alkali itu kan udah detox tubuh yang asam. Nah, terus kemudian blow gampang terserap. Ya, double detox tuh. Double detox. Tapi kalau orangnya kuat, oke. Tapi kalau nggak kuat malah lemesnya luar biasa tuh. Tapi sebenarnya itu bagus reaksi penyembuhan. Cuman memang kalau ke orang-orang yang lagi lemes, ya itu nanti double detox gitu. Iya.
Oke, dari Pak Rohmat, bolehkah alat vital laki-laki penis di blow? Apa efeknya? Efeknya positif, Pak. Ya, efeknya positif. Itu nanti ada titik-titiknya juga tuh. Ada titik-titiknya juga. Ya, tapi pastikan organnya juga diokein ya, ginjalnya, terus aliran darah ke penisnya juga dioke, blow di penisnya juga. Efeknya positif kalau ditempatkan di wadah yang positif ya, Pak ya. Bu Emi Hartini, kalau hipertensi di mana blow-nya? Si organ yang bertanggung jawab ginjal, Bu. Ya, pastikan basic flow fokus di ginjal, terus limpatik-limpatik, ya terutama limpatik di kaki ya, di belakang lutut dan di telapak kaki. Ya, ya kalau ginjal udah ringan, insya Allah normal itu. Butuh waktu memang ya, 3 minggu sampai 3 bulan. Biar ndak tinggi, ya normal tensinya. Oke, dari Pak Rudiwen, pengobatan medis apakah masih tetap dilanjutkan dengan terapi Aithera? Bisa dilanjut. Jadi Bapak harus tahu, medis barat itu pengobatannya adalah geser sofa. Jadi pakai obat ya itu untuk alat bantu sementara. Jadi bayangkan misalkan kaki kita sakit nih, kaki kita sakit terus pakai krek. Nah, krek itu adalah medis barat, benerin kaki, ngelatih kaki adalah medis timur. Jadi nanti kalau kaki kita udah kuat, ya kreknya pelan-pelan dilepas, pakai lepas, nanti lama-lama lepas sambil dilatih. Jadi pakai medis barat untuk pengobatan jangka pendek, untuk sementara, alat bantu sementara. Ya, Oke. prinsipnya seperti itu. Dari Pak Erwin, beda air blow Aithera dengan air kangen apa? Saya coba jawab ya. Kalau Ya, air siap. kangen itu air yang bisa diatur pH-nya dari sangat asam sampai sangat basa, kemudian air yang mengandung antioksidan dan molekulnya bergerombol kecil-kecil, mikrokluster. Tapi kalau air Aithera yang di blow itu adalah air yang struktur molekulnya berubah jadi linier, sehingga mudah terserap dalam tubuh. Itu bedanya. Kemudian untuk Pak 10 RY, untuk masalah pendengaran yang mulai berkurang usia 76 tahun, apakah bisa di blow untuk mengembalikan pendengarannya? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa. Tapi butuh waktu, Pak ya. Butuh waktu. Insya Allah. Yang penting pendengarannya bukan karena pecah membrannya segala macam. Bukan karena akut atau kecelakaan. Iya, Insya ini Allah bisa. baru ada testimoni, Pak. Beberapa hari lalu, orang sudah Iya. usia tua, jadi kena bola tenis beberapa puluh tahun yang lalu, pendengarannya berkurang banyak. Begitu di blow 1 kali itu langsung jadi meningkat drastis kualitas pendengarannya. Ya, banyak itu, Pak. Banyakan minum obat. Ya, alhamdulillah, saya punya pasien banyak. Pendengarannya mulai membaik dan normal. Ya. Oke, dari Bu Widita, untuk anak yang susah makan di blow bagian apa? Susah BAB di blow bagian apa? Untuk susah makan, Bu, Ibu nanti blow juga di livernya, Bu. Biasanya anak susah makan tuh lambungnya udah penuh. Ya, blow di livernya. Biar produksi asam lambungnya nggak naik. Terus susah BAB ginjalnya. Ya, ini kalau satu anak berarti ya liver sama ginjalnya. Basic blow aja, Bu. Basic blow itu. Ya, basic blow nanti pelan-pelan. Nanti kalau misalkan kan biar sampai dia bisa keringetan. Nah, pasti nanti kalau misalkan mau cepet, ya ibu mau cepet nggak nyaman ya. Dia muntah tuh. Muntah tapi bukan muntah ini ya. Bukan muntah makan, tapi muntah air. Dan air itu asam. Ya, untuk keluarin asamnya. Nanti kalau asamnya udah keluar, dia laparnya cepet lapar. Ya, kalau bisa muntah lebih cepat memang. Oke, pertanyaan berikutnya. Air teh apakah bisa di blow? Bisa dan boleh di blow ataukah hanya air putih hangat saja? Saran air putih aja, Bu. Air teh jangan di blow. Ya, air teh jangan di blow. Ya. Oke. Jadi minum teh dulu baru minum air putih yang di blow. Tapi tehnya pada teh jangan di blow. Untuk Tapi masalah kalau jus nggak apa-apa di blow. Untuk Ya. masalah pendengaran tadi, blow daerah telinga ya? Ya, betul, Pak. Di sekitar telinganya. Ya. Oke, pertanyaan sudah selesai. Saya selingi dengan info tentang pertemuan presentasi Aithera Care ya. Yang terdekat. Oke, siap, Pak Yona. Yang terdekat hari Sabtu tanggal 15 Februari. Ya, itu di Tegal. 15 Februari hari Sabtu di Tegal.
Ini di hotel apa ini? Di Hotel Plaza Hotel Tegal. Ya, itu hari Sabtu jam 1 siang, 15 Februari. Kemudian di hari Sabtu juga di Yogyakarta. Di Yogyakarta jam 1 siang hari Sabtu 15 Februari di Hotel The Victoria. Ya. Kemudian di Solo tanggal 16 Februari hari Minggu jam 1 siang di Hotel The Amrani Syariah Hotel. Ini baru pertama kali kita pindah ke tempat ini, The Amrani Syariah Hotel Jalan Selamat Riyadi 534 Laweyan, ya. Kemudian di Blitar hari Minggu tanggal 16 Februari jam 1 siang di Santika Hotel di Blitar. Berikutnya di Sidikalang hari Senin tanggal 17 Februari, ya, di MR Cafe and Resto. Itu beberapa pertemuan terdekat. Ya. Ya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Tiani. Tremor tangan kiri sudah diterapi hampir 3 bulan, tapi masih tetap gemetaran. Gimana solusinya? Tremor, Ibu pastikan itu tremor ya, bukan Alzheimer ya, atau bukan Parkinson ya. Nah, kalau tremor berarti ada sumbatan tuh. Sumbatan itu kan di titik-titik persendian. Nanti di telapak, di jari kaki, di siku, dan juga di apa namanya nih, ketiak. Nah, cari titiknya yang paling panas di situ. Itu tapi terus kemudian blue juga di area arteri ini. Ya, jadi titik-titik limpatik sebenarnya itu semua. Cari titiknya yang paling panas itu. Ya, itu kalau Pak Ibu memastikan bahwa itu tremor, karena tremor Parkinson Alzheimer cirinya sama, getar gitu. Ya, tapi kalau cuma tremor sebenarnya gampang itu. Itu kalau titik penyumbatannya udah lepas ya tremornya hilang. Cuman kalau Alzheimer ya pengecilan fungsi otak, nah itu butuh waktu. Parkinson juga butuh waktu. Iya. Gitu ya, Bu. Baik, Pak Dedi sudah selesai. Ada yang mungkin yang mau open mic untuk langsung bertanya? Oh, ini ada juga pertanyaan. Apakah membeli produknya sudah menjadi stokis? Sudah menjadi member, Pak. Ya, sudah menjadi member. Ya, dari Pak Rudi Wen. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya, Bapak Ibu. Sudah jam setengah 10 malam. Kita akhiri pertemuan kita. Sampai jumpa di hari Selasa depan, setengah 8 malam. Setiap Selasa kita bersama mengadakan Zoom seperti ini. Silakan mengundang relasi-relasi Bapak Ibu, supaya mereka semua juga mengerti manfaat dari iTeraCare kita yang luar biasa ini. Ya, baik, sekian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Tambah sehat selalu buat Bapak Ibu semuanya. Ya, mari Pak.